وحده لا شريك له. Ikuti para habaib, insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib. Papip nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun nggak dipanggil sayyid, nggak dipanggil syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah, jangankan beliau, habib-habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya, ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Man afdal, syarif, atau alim yu'mal bi'ilmi. Mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ini jangan dibandingkan. Ini nggak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri, ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu, ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple, keliru ini. Riwayah syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa jadi mulia, kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada budi pekerti, cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Yang menjadikan seseorang itu habib bukan ilmu, tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia habib. Saya bukan keturunan orang Yaman, tapi saya dapat pengakuan dari Naqobah Ahlul Bait, Robito Ahlul Bait yang ada di Yaman. Nah ini coba, ya kan? Yaman. Nah ini Jordan, Suriah, Kuwait, Maroko. Katanya habaib di Indonesia palsu semua. Sampai rame tes DNA. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Ba'alawi itu sebutan untuk keluarga Bani Alawi. Jadi seluruh Bani Alawi, anak keturunan Alawi bin Ubaidillah, ya, Hadramaut, Yaman, ini disebut dengan Ba'alawi, yang kemudian akhirnya dzurriyyah beliau dipanggil dengan sebutan Habib. Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa? Oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Naqobah. Anak tidak perlu menjelaskan siapa dirian. Jadi seluruh keturunan beliau, baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka adalah Sayyid atau Syarif.
Namun tentunya hal ini harus didukung, dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat, seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari naqabah as-sadatul ashraf ahlul bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari naqabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari naqabah sadatul ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah nggak bersuara, Bahar bin Smith bakal bersuara. Ana sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan. Ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Mau pakai kitab, ayo. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib, termasuk yang ada di Indonesia. Syarifun jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan Habib yang bodoh, itu jauh lebih mulia Habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Walaupun anak kecil Habib, ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu. Kalau orang berilmu gila, nggak disebut. Ada kiai, dia gila, hilangkan ilmunya. Ada Habib, gila, hilang nggak kehabaibannya? Nah, karena bid'atur Rasul. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila, maka kiainya hilang juga. Nah, kalau Habib, walaupun bodoh, walaupun gila, Habibnya tetap karena darahnya. Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang beriman di antara kalian yang punya ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada ilmu, itu tidak ada. Ilmu itu agung, ilmu itu mulia. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu bahkan tidak ada perkara apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Syarifun jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup Habib Bahar. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat redaksinya, ya di situ yang ditanyakan adalah syarif atau ghairu syarif. Jadi jelas ya, syarif atau selain syarif. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para haba. Syarif jahil dengan ghairu syarif yang alim. Ya, bukan Habib yang bodoh dengan kiai yang alim, bukan. Keliru ini. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar dengan menghina, mencaci, memaki ana, silahkan hina, caci, maki ana sesuka ente orang. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Di Yaman ada Naqabah as-Sadatul Ashraf
Yaman, ada Nakoba Ahlul Bait Yaman, ada. Kalau pusatnya Zuriyah Imam Husain ya, Sayyidina Husain itu ada di Irak. Makanya kalau ada orang ngaku Zuriyah Sayyidina Husain, tanyakan punya syahadah isbat nasabnya enggak dari Nakobah di Irak sana. Jadi habaib itu dua. Ini Fagil Mugaddam, ini Ammul Fagi. Jadi ini paman, ini ponakan. As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas bin Syahab. Kalau saya bin Smith itu dari Ammul Fagi, dari paman. Saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Nah, itu sama dari jalur sini. Ammul Fagi. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan kabilah Al-Azawad Khan, bukan dari Yaman. Ya, ingat. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Ya. Dan semuanya tercatat di dalam Rabithah Alawiyah, lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Anda mengatakan Rabithah Alawiyah menangani semua jalur, baik jalur Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan. Saya tanya kepada Anda, yang ditangani ini zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di mana? Rabithah Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Rabithah Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Al-Masyhur dari Yaman ke Indonesia. Itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nasab keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah zuriyah Imam Alawi bin Ubaidillah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rabithah Alawiyah. Mau protes? Protes ke Rabithah. Ayo. Ilmu nasab nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nggak bisa sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini, harus ada ini. Harus lengkap sampai kelimanya. Nah, sekarang saya tanya lagi terakhir. Anda dicatat di Rabithah Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman? Di Yaman itu adanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait. Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah, sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Jadi tolong jangan mempersempit, ya, jangan sempit pikirannya. Masa zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar di seluruh belahan dunia dicatat di Jakarta? Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Bukan tidak ada pencatatan, tetap dicatat. Lah terus selama 500 tahun itu kemana? Perang, Mas. Wali Songo perang, Mas. Anak cucunya perang semua waktu itu. Ya kalau ngaku jadi anak cucunya Wali Songo ya ditangkap, dibunuh, Mas. Bukan tidak rapi pencatatannya. Tapi karena memang zaman dulu itu kan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia, itu Belanda itu. Itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Rabithah, jangan salahkan Naqabah. Kalau Rabithah, kalau Naqabah mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Karena tidak menjaga tadi. Anda mengatakan selama 500 tahun tidak ada pencatatan, Anda kok tahu selama kurun waktu itu? Berarti leluhur Anda sudah ada di Indonesia. Leluhur Anda apanya Belanda? Salah besar. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rabithah Alawiyah. Mau protes? Protes ke Rabithah. Ayo. Mau protes? Protes karena Naqabatul Ashraf Habib Ali Zainal Abidin. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, zuriyah Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai Ahlul Bait untuk menjatuhkan orang lain, jatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci,
merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini dengan modal pengakuan sebagai dzurriyyah Rasul datang ke rumah siapa? Macam-macam, dawir, minta uang. Dia jual syafaat, jual barokah.